Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya Agus Darmansyah dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya akan mempresentasikan tentang manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah oleh Agus Darmansyah. Istilah manajemen berbasis sekolah merupakan terjemahan dari School-Based Management. Istilah ini muncul pertama kali di Amerika Serikat ketika masyarakat mulai mempertanyakan relevansi pendidikan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat setempat. Manajemen berbasis sekolah merupakan paradigma baru pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Kebijakan nasional tersebut menjadi prioritas pemerintah, harus pula dilakukan oleh sekolah. Pada sistem manajemen berbasis sekolah, sekolah dituntut secara mandiri menggali, mengalokasikan, menentukan prioritas, mengendalikan, dan mempertanggungjawabkan pemberdayaan sumber-sumber, baik kepada masyarakat maupun pemerintah. Secara seleksial, manajemen berbasis sekolah berasal dari 3 kata, yaitu manajemen, berbasis, dan sekolah. Manajemen adalah proses menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Berbasis memiliki kata dasar yaitu basis, yang berarti dasar atau asas. Sekolah merupakan lembaga untuk belajar dan mengajar, serta tempat menerima memberikan pelajaran. Berdasarkan makna seleksial tersebut, maka manajemen berbasis sekolah dapat diartikan sebagai penggunaan sumber daya yang berasaskan pada sekolah itu sendiri dalam proses pengajaran atau pembelajaran. Dalam pandangan Mayer dan Stonehill dalam Nurkolis 2003, manajemen berbasis sekolah merupakan suatu strategi untuk memperbaiki mutu pendidikan melalui pengalihan otoritas pengambilan keputusan dari pemerintah pusat ke daerah dan masing-masing sekolah, sehingga kepala sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua peserta didik mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap proses pendidikan dan juga mempunyai tanggung jawab untuk mengambil keputusan yang menyangkut pembiayaan, personal, dan kurikulum sekolah. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen berbasis sekolah merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan yang menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi para peserta didik. Dari pengertian tersebut, inti konsep dasar manajemen berbasis sekolah merupakan manajemen yang bernuansa otonomi, kemandirian, dan demokrasi. Otonomi dimaknai sebagai kewenangan sekolah dalam mengatur dan mengurus kepentingan sekolah dalam mencapai tujuan sekolah untuk menciptakan mutu pendidikan yang baik. Kemandirian dimaknai sebagai langkah dalam mengambil keputusan tidak tergantung pada birokrasi yang sentralistik dalam mengelola sumber daya yang ada, mengambil kebijakan, memiliki strategi dan metode dalam memecahkan persoalan yang ada, sehingga mampu menyesuaikan dengan kondisi lingkungan dan dapat memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Demokrasi dimaknai sebagai keseluruhan elemen-elemen sekolah yang dilibatkan dalam menetapkan, menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan
untuk mencapai tujuan sekolah, untuk terciptanya pengambilan kebijakan yang mendapat dukungan dari seluruh elemen-elemen sekolah. Adapun terdapat 5 prinsip pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Antaranya yaitu kemandirian. Sekolah yang mandiri dapat diartikan sebagai sekolah yang mampu menyelesaikan segala permasalahan tanpa terlalu mengandalkan campur tangan dari pemerintah pusat. Sekolah diharapkan dapat berupaya menciptakan dan meningkatkan situasi, kondisi, dan budaya kemandirian melalui berbagai cara seperti pengembangan unit-unit usaha sekolah, membangun kerjasama dengan pihak lain dalam bidang komersial, dan upaya-upaya lain untuk meningkatkan pemasukan pendanaan dan meningkatkan program sekolah. Yang kedua yaitu kemitraan. Prinsip kemitraan merupakan suatu bentuk kerjasama antara sekolah dengan para pemangku kepentingan. Esensi kemitraan pada dasarnya adalah untuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilihan, dan dari masyarakat baik berupa dukungan moral, pemikiran, tenaga, material, maupun finansial. Bentuk kemitraan yang dapat dilakukan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah sesuai kategori sekolah. Pastikan kemitraan yang terjalin saling menguntungkan dan bersifat sejajar. Yang ketiga yaitu partisipasi. Partisipasi dapat dimaknai sebagai keterlibatan para pemangku kepentingan secara efektif. Konteks dari partisipasi dalam implementasi manajemen berbasis sekolah antara lain dalam hal mengambil keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pendidikan di sekolah. Tujuan utama peningkatkan partisipasi antara lain untuk meningkatkan kontribusi, pemberdayaan kemampuan pemangku kepentingan, meningkatkan peran pemangku kepentingan, dan menjamin agar setiap keputusan yang diambil mewakili aspirasi pemangku kepentingan. Upaya peningkatan partisipasi di satuan pendidikan dapat diwujudkan melalui penyediaan sarana partisipasi, advokasi, publikasi, sekaligus transparansi terhadap pemangku kepentingan. Yang keempat, yaitu keterbukaan. Sebagai lembaga pendidikan formal yang memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat, maka prinsip keterbukaan sangat penting diimplementasikan. Keterbukaan dapat membangun kepercayaan publik terhadap program-program yang dijalankan oleh sekolah. Upaya yang dapat dilakukan oleh satuan pendidikan untuk membangun keterbukaan kepada publik yaitu dengan mendayagunakan berbagai jalur komunikasi yang terjadi untuk mencapai berbagai program yang akan dijalankan serta menyampaikan laporan dari setiap program yang telah berjalan. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir, akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan prinsip yang sangat penting dijalankan oleh sekolah. Akuntabilitas memiliki arti suatu keadaan di mana suatu hal dapat dipertanggungjawabkan. Upaya peningkatan akuntabilitas dapat dilakukan dengan menyusun pedoman pemantauan kinerja satuan pendidikan, menyusun rencana pengembangan sekolah, memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dan pengaduan publik. Sedangkan dalam buku Faisal Rifai, penerapan manajemen berbasis sekolah memiliki beberapa manfaat. Di antaranya, yang pertama, memungkinkan orang-orang yang berkompeten di sekolah untuk mengambil keputusan yang akan meningkatkan mutu pembelajaran. Yang kedua,
memberikan peluang bagi seluruh anggota sekolah untuk terlibat dalam mengambil keputusan penting. Yang ketiga, mendorong munculnya kreativitas dalam merancang, bangun program pembelajaran. Yang keempat, mengarahkan kembali sumber daya yang tersedia untuk mendukung tujuan dan yang dikembangkan di setiap sekolah. Yang kelima, menghasilkan rencana anggaran yang lebih realistis. Ketika orang tua dan guru makin menyadari keadaan keuangan sekolah, batasan pengeluaran, dan biaya program-program sekolah. Oke, itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.